Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas koneksi antar materi pada modul 3.1. Di mana di sini saya diminta membuat rangkuman atau kesimpulan pada pembelajaran, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baiklah, perkenalkan nama saya Darmayanto. Di sini saya guru SMA 1 Mandah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indragiri Hilir. Baiklah, sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmayani MPD sebagai fasilitator dan Bapak Ahmadi SPDI sebagai pengajar praktek. Dengan bimbingan mereka lah sehingga saya bisa menyelesaikan koneksi antar materi ini. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran saya di sini yaitu calon guru penggerak membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Nah, di sini saya menggunakan media Canva, lalu saya buat sebuah video. Selanjutnya, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan. Nah, baiklah, setelah melakukan ruang kolaborasi bersama fasilitator, di sini saya membuat PPT mengenai kesimpulan dan di sini saya merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada LMS. Nah, baiklah, adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Nah, di sini sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu dapat menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tunturi handai. Nah, di sini sebagai landasan dalam membuat dan menjalankan berbagai keputusan, di mana keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan lebih efektif jika ia mampu memberikan teladan untuk dijadikan contoh. Nah, selanjutnya bagi murid dan lingkungannya. Baiklah, sebagai bagian dari komunitas, ia turut serta menggerakkan komunitasnya untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Nah, pada kesempatan lain, pemimpin juga menempatkan dirinya sebagai motivator sehingga murid dan lingkungannya termotivasi untuk melaksanakan berbagai keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, di sini menurut saya nilai-nilai kebijakan yang tertanam dalam diri kita itu akan muncul dalam bentuk karakter. Di mana karakter pribadi kita itu karakter seorang pemimpin merupakan akumulasi dari kepribadian, watak serta sifat yang dimiliki dan mengarahkannya pada kebiasaan maupun keyakinan pemimpin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembentukan karakter dalam diri seseorang itu akan terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidupnya, di mana karakter seorang bukanlah bawaan sejak ia lahir, tetapi akan terbentuk karena suatu proses pembelajaran dari lingkungan keluarga dan orang-orang yang berada di sekitar. Nah, seorang pemimpin yang berkarakter baik akan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik pula. Dan dengan kata lain, karakter seorang pemimpin akan berbanding lurus dengan prinsip-prinsip yang akan digunakannya dalam pengambilan keputusan. Nah,
Untuk pertanyaan ketiga, di mana di sini bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Nah, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengambilan keputusan yang telah kita ambil, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif, masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Dan hal-hal ini tentunya bisa membantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Nah, baiklah di sini seorang pemimpin pembelajaran itu harus mampu mengambil keputusan yang baik, di mana menggunakan pedoman pada 9 langkah yang telah dipelajari dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Nah, pendamping atau fasilitator pada kegiatan coaching ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat menggali potensi atau calon guru penggerak dalam mendapatkan alternatif opsi lainnya. Nah, pada langkah investigasi terlema sebagai opsi terlema dari kasus yang terjadi. Nah, efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat kembali atau merefleksikan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, adapun refleksi ini nantinya dapat diambil pembelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus yang terjadi selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khusus masalah dilema etika. Nah, di sini jika kita melihat kembali 9 langkah dalam menguji atau membuat keputusan, maka pada setiap langkahnya kita menyadari betapa besarnya peran kompetensi sosial dan emosional di sana. Mengenali berbagai emosi dan penerapan kesadaran penuh adalah hal yang sangat penting agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, berempati terhadap orang lain serta kemampuan penjalin relasi sangat berguna kita upayakan menemukan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Nah, lalu pada akhirnya tentu saja seorang yang memiliki kompetensi, seorang sosial emosional akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab bagi dirinya dan lingkungannya. Nah, untuk pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai yang dianut seorang pendidik? Nah, di sini nilai-nilai yang dianut seorang pendidik itu akan menuntunnya dalam membuat keputusan yang baik. Jadi, jika seorang pendidik meyakini berbagai nilai-nilai kebajikan merupakan bagian dalam dirinya, maka dipastikan itu akan menjadikan dirinya sebagai sosok yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. Nah, untuk pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, pengambilan keputusan yang tepat tentunya dapat berdampak pada penciptanya. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman karena semua pihak yang terlibat dalam kondisi tersebut tidak merasa dirugikan. Nah, oleh keputusan yang dibuat pemimpinnya. Prosedur pengambilan keputusan yang berkemodir banyak pertimbangan dan pandangan dari sebagai sisi tentu saja akan melahirkan sebuah keputusan yang baik. Nah, keputusan yang baik itu tentu saja akan berimbas terhadap tumbuhnya kepercayaan diri semua pihak dan dengan kepercayaan itulah lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman itu tercipta. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema etika ini, apakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, di sini tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang saya rasa bersifat dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Nah, di sini saya merasa melalui pedoman pada 4 paradigma dan 3 prinsip serta mengikuti 9 langkah dalam pengambilan keputusan dapat minimalkan perasaan tidak nyaman
dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Nah, adapun pertanyaan yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang merdeka, murid-murid kita, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Nah, menurut saya, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid, kita adalah adanya pembelajaran diferensiasi. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi ini akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap murid sesuai dengan kuadratnya masing-masing. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memfasilitasi berbagai perbedaan potensi yang ada pada murid. Nah, dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menuntun tumbuh kembangnya sebagai potensi tersebut. Nah, murid-murid akan merasakan pembelajaran yang memerdekakan dirinya. Ia akan merasa memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap berkembangnya potensi yang dimilikinya. Untuk pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Nah, di sini keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai pendidik yang menuntun segala kodrat muridnya tentu saja akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan mereka. Guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menyadari betul dan melakukan berbagai upaya dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan murid-murid di masa depan. Guru tak akan membuat keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada murid. Keputusan-keputusan dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembelajaran sudah pasti tidak mempertimbangkan dirinya semata. Kehidupan dan masa depan muridnya lah yang akan jadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran model materi ini dan keterkaitannya dengan model-model sebelumnya? Baiklah, kesimpulan akhir saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan model sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan kompetensi harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pelajaran. Nah, keputusan pemimpin pelajaran berlandasan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya dan berpihak kepada murid karena setiap keputusan yang diambil nantinya akan mewarnai karakter murid di masa depan. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas. Nah, pembelajaran sosial, emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk apresiasi guru terhadap keberagaman murid-muridnya. Nah, selanjutnya pada tahap perencanaan, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur bagja untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau biasa disebut well-being. Baiklah, untuk pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di model ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, dan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambil dan pengujian keputusan. Nah, adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Nah, di sini saya setelah mengikuti tahapan demi tahapan dalam mempelajari modul 3.1 ini, saya merasa cukup memahami konsep-konsep yang dipelajari pada modul ini, seperti dilema etika dan bujukan moral. Nah, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, hal yang di luar dugaan menurut saya adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran kita tidak semata mengambil keputusan yang hanya merajuk aturan saja. Namun di atas itu semua bahwa keputusan yang dibuat harus berpihak kepada murid. Nah, untuk pertanyaan yang ke-12, sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pimpinan dalam suatu moral dilema? Bila mana pernah, apakah bedanya dengan apa yang Anda pelajari di model ini?
Nah, menurut saya pernah, di mana saya menerapkan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema. Nah, langkah-langkah dalam pengambil keputusan pun sebagian digunakan meski langkah-langkah yang saya tempuh tidak dengan mempunyai prosedur baku seperti 9 langkah yang dipelajari pada modul ini. Nah, beberapa langkah saya lakukan meskipun tidak persis berurutan seperti menggali fakta dan menentukan pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan meminta keterangan yang relevan dari pihak-pihak yang tersebut. Nah, pengajuan benar salah pun dilakukan dengan melihat apakah ada aspek pelanggaran hukum dan peraturan dalam situasi tersebut. Nah, perbedaan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini adalah tidak adanya opsi trilema dan refleksi terhadap keputusan yang telah dibuat. Nah, di sini pertanyaan ke-13, bagaimana dampak pembelajaran konsep ini buat Anda, perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran model ini? Nah, di sini dampak yang paling signifikan bagi saya setelah mempelajari konsep ini adalah saya mampu mengenali dilema etika dan bujukan moral. Selanjutnya, kemampuan ini nantinya tentu saja akan mendorong keterampilan saya dalam membuat berbagai keputusan yang tepat. Jika seorang pemimpin tidak mampu membedakan dua hal ini, maka dikhawatirkan keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Nah, oleh sebab itu saya merasa bahwa seorang pemimpin harus mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral. Setelah mengenali dilema etika dan bujukan moral, saya bisa menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk pertanyaan ke-14, di sini seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Nah, menurut saya sangat penting karena model ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi saya dalam mengambil keputusan. Nah, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Nah, melalui model ini saya memahami cara membuat keputusan yang baik dengan menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, maka putusan yang saya ambil akan jauh lebih baik dari kondisi saya sebelum sebelum mempelajari model ini. Oke, baiklah itulah kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari refleksi LMS yang saya kerjakan. Eh, Sampai sini dulu. Apabila ada kata-kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.